Hello Sobat Jagis. Kalau kalian mencari sebuah compact SUV full electric yang orientasinya rata kanan ke kenyamanan, sepertinya mobil yang satu ini wajib banget kalian pertimbangkan. Iya, ini adalah Geely EX5. Kalau kalian ingat, salah satu reviewer pertama Geely EX5 berbahasa Indonesia yang lengkap banget ngulas mobil ini, itu pertama kali adalah kita dari Laknat Soto Jangki. Namun waktu itu kan kita ngulasnya di Thailand, karena pada saat kita review mobil ini baru akan masuk ke Indonesia. Nah sekarang kita sudah bersama dengan unit EX5 yang sudah dijual, bahkan sudah delivery ke konsumen, sehingga kita bisa tahu lebih lanjut bagaimana fitur, rasa, dan tentunya driving impression dari SUV kompak listrik yang satu ini, thanks to Geely Wonder. Penasaran? Yes, wallpaper kucing memang tidak included dalam paket pembeliannya, tapi kalian bisa ganti wallpaper sendiri. Jadi seperti apa sih SUV kompak full listrik yang konon banyak yang bilang menjadi salah satu yang paling pro player di kelasnya? Apalagi mengingat mobil ini kan menjadi parent company-nya Volvo. Jadi keamanan dan kemewahannya harusnya sangat-sangat luar biasa di kelasnya. Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Volvo Pahe, banyak banget yang julukin mobil ini sebagai Volvo Pahe, iya. Dan kayaknya itu nggak salah banget gitu ya. Kenapa? Karena Geely ya sekarang kan sudah own Volvo, sudah memiliki Volvo. Jadi bisa dibilang ini adalah parent company-nya Volvo. Dan dalam proses buying out Volvo, mereka pasti mempelajari bagaimana sebuah Volvo itu bekerja, mulai dari kemewahannya, kenyamanannya, fiturnya, dan lain-lainnya. Sehingga dalam mendevelop produk global mereka, Geely bisa lebih sempurna lagi. Iya, memang nama Geely itu harusnya udah nggak asing di telinga orang Indonesia, karena Geely sendiri sudah pernah dulu masuk ke sini sebenarnya gitu ya, membawa mobil-mobil seperti Geely Panda, Geely LC Cross, Geely MK, dan lain-lainnya. Tapi sekarang jangan disamakan dengan yang dulu. Yang sekarang Geely sudah bertransformasi menjadi jauh lebih modern, jauh lebih tech savvy, dan pastinya jauh lebih sempurna thanks to yang tadi gue bilang, mereka memiliki Volvo gitu ya. Jadi nggak bisa dipungkiri di sana. Nah, datanglah EX5 ini sebagai mobil produk global pertama mereka. Tentunya full elektrik, masuk di kelas compact SUV, namun dengan paras yang sangat Eropa dan dengan dimensi yang sedikit lebih besar dibanding rival-rivalnya. Makanya kalau kalian lihat mobil ini, itu kayak ini rival HR-V gitu ya. Beberapa orang mengira ini rival CR-V atau rival contohnya si X5, karena memang bodinya lumayan besar untuk sebuah compact SUV. Dan kita sudah pernah mengulas mobil ini secara statis dulu, menjadi yang pertama paling detail di Indonesia. Kalau kalian pengen nonton, cek video yang ada di bagian sini. Tapi sekarang, thanks to Geely Wonder, kita sudah bersama dengan unit EX5 yang sudah di-delivery ke konsumen. Jadi ini unit final yang kalau kalian beli, dapatnya begini gitu. Dan tentunya sekarang konon sudah ready bahkan ya. Jadi kalau kalian misalnya tertarik untuk meminang Geely EX5 ini, kalian bisa kontak teman-teman kita di Geely Wonder di bagian kontaknya di bawah sini, Instagram mereka di sini, atau lihat di bagian kolom deskripsi di bawah, karena kita udah cantumin juga detailnya di sana. Dan kalian bisa sebutin kodenya yang kita pakai, yaitu Laknat EX5, untuk mendapat promo khusus yang pastinya sayang buat kalian lewatkan dan nggak kalian temukan di dealer-dealer Geely lainnya. Oke, akhirnya bahas si EX5 ini. Berhubung kita udah pernah bahas detail, kali ini gua nggak akan terlalu detail banget, tapi lebih akan fokus ke rasa berkendaranya nanti. Tapi oke, eksteriornya dulu. Dari belakang, secara desain dia tuh membulat ya, well typical desain Eropa gitu ya. Jadi memang desainnya tuh licin, sleek, dan nggak terlalu ofensif. Nggak ada yang terlalu aneh-aneh. Semuanya sangat mudah diterima oleh halayak umum di bagian belahan manapun dia dijual. Karena kan lagi-lagi ini produk global. Di bagian atas dia udah ada integrated roof spoiler yang ada aksen piano blacknya, udah ada third brake stop lamp yang sudah LED, kaca udah ada defogger, dan pastinya wiper sudah model Eropa, bahkan
yang modelnya fleksibel seperti ini. Nah, ke bagian bawah lagi, ini bagasi didominasi dengan keberadaan LED bar menyeberang yang sangat luar biasa high-tech ya kesannya, karena banyak lapisan layer garis-garisnya. Logo Geely tidak disematkan di bagian tengah sini seperti di unit yang di China gitu ya, karena di CDM-nya sebenarnya logo Geely itu kayak di spell out di tengah sini, Geely gitu. Tapi untuk versi globalnya, dia semua rata kanan. Jadi Geely EX5 langsung di bagian sisi kanan sebelah sininya. Tengahnya terkesan lebih clean. Karena memang plat nomornya tidak ditaruh di bagian bagasi, dia ditaruh di bagian bumper bawah sebelah sininya. Lengkap dengan aksen diffuser hitam juga di bagian bawah sini, yang nambah sedikit aksen sporty. Dan juga ada parking sensor 3 titik. Unik ya, 3. Karena 1, 2 di bagian bawah sini, dan 3. Cukup lucu. Nah, di bagian tengah juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian bawah plat nomor sebelah sini. Kemudian, bicara soal perlampuan, ini sendiri juga sudah full LED dari bahkan sampai lampu plat nomor sudah LED putih. Dan untuk taillights-nya, seperti yang gue bilang, LED bar yang menyeberang, tapi dia bukan solid LED bar yang tebal. Dia LED bar yang tipis-tipis, tapi dibikin kayak berlayer gitu ya. Jadi kesannya tuh kayak 3D gitu, kayak dia masuk ke dalam gitu kesannya. Dan ini pun dari lampu senja, lampu sen, lampu rem, lampu mundur, sampai fog lamp belakang sudah full LED semua. Dan tentunya kalau kalian deketin mobil ini, dia ada proximity sensor, lampunya akan menyala menyambut kalian. Berlanjut ke bagian side profile, kalian bisa lihat ya dimensi si EX5 ini yang memang tergolong besar untuk ukuran sebuah compact SUV. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen head to headin banget, ini secara ukuran itu ketemunya udah Corolla Cross, Eclipse Cross gitu ya. Jadi udah kayak kelas di tengahnya lagi di atas compact SUV. Jadi pastinya ruangan dalamnya terasa lega. Panjangnya itu di 4,6 meter, ya udah tembus lebih dari 4,5, itu udah gede. Dengan lebar 1,9 meter, ya hampir 2 meter. Dan tinggi di 1,6 meter. Wheelbase-nya di 2750 mm yang again pasti memastikan ruangan baris keduanya menjadi salah satu yang paling lega di kelasnya. Di bagian samping sini, di bagian atas contohnya masih ada aksen berupa roof rail warna silver dan ini besi. Jadi harusnya sih bisa dipakai ya kalau kalian pengen pasang roof box atau apa gitu. Kemudian di bagian samping ada window line warna chrome yang mengeliling dan juga ada bagian pilar-pilar yang semuanya sudah piano black, jadi udah mewah, nggak terkesan seperti mobil murah. Di bagian bawah juga ada kelading-kelading, tapi keladingnya tuh nggak yang menyeluruh muter semuanya gitu. Dia lebih ke arah seperti over fender saja di bagian sini. Tapi di bagian samping sini dia ada sedikit rocker panel yang sewarna body, tapi di bawahnya ada aksen plastik lagi yang menjadi protektor. Door handle-nya tentu sudah model flush ya. Jadi kalau kalian misalnya datang, dia bisa membuka sendiri kalau kalian nyalain proximity unlock-nya. Jadi ini udah ada lock, walk away lock dan walk in unlock. Jadi kalau kalian deketin tuh dia bisa kebuka sendiri, mendeteksi kunci yang ada di bagian kantong atau tas kalian. Tapi kalau kalian matiin, kalian juga masih ada touch button untuk lock dan unlock secara manual di bagian gagang pintunya sebelah driver sininya. Nah, ke bagian depan lagi, spion sama, simple, dia gak main aneh-aneh, dia masih di mount di pillar seperti konvensional, sewarna body aja, tapi semua tangkai di bagian bawah sininya lagi-lagi sudah piano black. Termasuk ada lampu sen juga di bagian sini, ada kamera di bagian bawahnya karena kameranya sudah 360, dan juga ada blind spot warning di bagian kacanya. Yang desain blind spot warningnya, kalau orang yang nggak tahu akan lihat ini kelihatan kayak ulet deh. Tapi bagi orang yang tahu, ini Volvo banget gitu bagian BSW-nya gitu kan. Jadi ini sangat lucu sekali. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Geely EX5. Nah, kaki-kakinya ini memang kalau kalian perhatikan di bagian interiornya, di gambarnya, di kamera 360-nya, velgnya agak beda ya. Memang, di China sana itu ada velg yang lebih besar dari ini. Velg yang terlihat lebih proper, ring 19 inci, palang 5 model turbin gitu. Tapi sepertinya itu tidak dikonsiderasi untuk produk global. Karena sama seperti di Thailand, yang di Indonesia juga dapatnya untuk semua varian, yaitu Pro maupun Max, semua peleknya seperti ini. Yang ala-ala nutup ini mirip kayak pelek Kona elektrik yang tipe bawah gitu ya. Yang kayak modelnya tuh kayak bintang laut gini. Dan ini sebenarnya nggak kecil-kecil amat loh. Ini ring 18 inci. Yang sebenarnya di kelas compact SUV itu udah normal. Karena kayak HR-V, Yaris, Cross, gitu-gitu kan peleknya ring 18 semua. Tapi di bodi mereka itu kelihatan gede. Di sini karena bodinya gede, ring 18 jadi kelihatan agak kecil gitu ya. Membuktikan bahwa bodinya cukup bongsor di kelasnya. Desainnya menutup ala mobil listrik two tone polish kayak yang gue bilang, model bintang laut. Logo Geely di bagian tengah,
Dan ini dibalut dengan ban GT, iya, dengan tipe GT Control. Ukurannya 225/55R18. Pengereman depan belakang tentu udah full disc brake semua, safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control, gitu-gitu sudah ada. Lagi-lagi ini kan parent company-nya Volvo, jadi soal safety harusnya nggak skip mereka gitu kan. Safety yang advance seperti ADAS, itu pun udah ada lengkap sampai dengan lane keeping assist yang sangat akurat dan juga adaptive cruise control yang juga mumpuni. Gak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si Geely EX5 ini ada di bagian fender depan sebelah kanan, jadi tepat di sisi pengemudinya. Bukanya tinggal kalian pencet, dan dia terbukanya ke atas gini ya, kayak ala-ala butterfly door supercar gitu. Nah, di dalam sini kalian langsung lihat kalau ini sudah merupakan CCS Type 2 DC fast charging. Jadi udah bisa kalian cas di rata-rata SPKLU yang ada di Indonesia. Dan ini sendiri, kalau bicara soal tenaga dan spesifikasi sebenarnya udah oke banget ya, walaupun dia motor front wheel drive, tapi tenaganya salah satu yang terbesar di kelasnya di 214 horsepower dengan torsi 320 Nm. Baterainya juga desainan Geely karena mereka pakai yang mereka sebut Aegis Short Blade Battery, iya. Jadi baterainya konon kecil dan tipis, dan itu baterainya untuk varian yang Pro maupun yang Max itu sama-sama di 60 kWh yang bisa bikin mobil ini jalan sejauh 495 km dalam sekali pengecasan. Dan karena baterai seperti itu, pengecasan pun sangat cepat. Dari 20 sampai 80% itu under 30 menit, di 20 menitan gitu. Jadi udah oke lah ya. Nah, sudah mulai rintik-rintik, kita tutup dulu. Lanjut ke bagian fascia depan dari si Geely EX5. Nah, karena memang mobil ini masuk ke Galaxy Series-nya Geely, bahasa desainnya memang seperti ini ya. Cukup clean, agak polos, tapi dia bermain dengan garis-garis yang terkesan futuristik gitu. Nah, di bagian depan sini tentunya karena dia full elektrik, dia nggak ada grill sama sekali. Jadi tertutup dengan full, hanya dihiasi dengan logo Geely yang di bagian tengah sebelah sininya. Ke bagian bawah, juga depan sini nggak ada cladding-cladding atau apa ya, full body color semua, hanya ada ventilasi udara di bagian bawah sini untuk keperluan pendinginan baterai dan juga AC. Bicara soal ventilasi, di bagian samping sini, ini juga ada nih yang terlihat seperti ventilasi. Terlihat, karena ini tidak bolong. Nah, ini gua agak lucu nih. Ini tidak bolong, ya, jadi hanya untuk dekorasi saja. Tapi at least ada aksen-aksen piano black yang seperti jambang ini, yang sehingga membuat bagian depannya tidak terlalu polos banget. Dan yang disayangkan, sebenarnya jambang-jambangan ini kalau di market China itu nyala, iya. Dia ada kayak garis-garis LED yang seperti star map LED-nya Kia gitu ya. Jadi kayak garis putus-putus tajam gitu. Tapi untuk pasar Indonesia nggak nyala. Nah, kemudian untuk urusan safety di depan sini juga tetap dapat corner sensor di bagian depan dan juga ada kamera depan yang disematkan di bagian atas plat nomornya sebelah sini. Nah, bicara soal lampu, karena yang bawah nggak nyala, otomatis yang nyala hanya di bagian klaster atas sebelah sininya. Jadi dari mulai untuk daytime running light-nya yang bentuknya sama seperti lineup Geely Galaxy series yang lainnya. Dia kayak panah-panah gini gitu ya, yang juga berfungsi sebagai lampu senja. Low beam dan high beam dia ada di proyektor tipis di bagian bawah sini ya. Proyektornya tipis nih, jadi kesannya cukup unik gitu. Dan tentunya ini udah ada auto high beam yang menjadi bagian dari ADAS mobil ini juga. Di tengah sini juga ada millimeter wave radar untuk keperluan adaptive cruise control, dan juga di bagian atas ini ada kamera lagi-lagi untuk membaca jalan juga. Dan secara overall desain dari si Geely EX5 ini sudah memberikan sebuah alternatif yang lebih sleek, clean, dan terlihat ala Eropa. Kalau kalian nggak suka desain mobil yang rame atau banyak garis atau banyak aksen, ini pasti akan sangat appealing ke mata kalian. Dan sepertinya desain-desain seperti ini itu akan lebih timeless ke depannya dibandingkan mobil-mobil rame yang misalnya mobil Jepang gitu. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Geely EX5 versi Indonesia. Sudah setir kanan. Ya, well, di Thailand juga udah setir kanan sih waktu itu. Tapi ya udah, kita bahas lagi. Nah, dari pintunya ini tentu saja sangat berat dan solid ya. Lagi-lagi parent company Volvo. Kalian boleh hitung di video ini berapa kali gue ngomong kalau Geely adalah parent company-nya Volvo. Karena itu hal yang patut dibanggakan gitu ya. Nah. Wah, kedap juga. Tadi ada suara motor, pas ditutup langsung nggak kedengeran. Oke, seperti inilah rasa duduk di baris pertama dari si Geely EX5. Sebelum kita bahas
desain, fitur, dan ada apa jadi di sini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support? Kalian klik tombol di bawah dan klik tombol merah notifikasi untuk subscribe ke channel Satu Jangki, supaya kalian gak ketinggalan video-video review kita yang lainnya juga. Main-main juga ke Instagram kita di @lucknuts_aja untuk info otomotif yang pasti menghibur kalian semua, dan juga main-main ke website kita ya. Sekarang kita sudah punya website di www.lucknuts.co.id untuk info-info terbaru yang pastinya kalian bisa baca di sana gitu ya. So, jadi seperti biasa kita bahas dulu dari kuncinya. Yang waktu itu di Thailand kita belum pernah dapat karena kuncinya kan nggak minjem. Kuncinya kayak gini, lucu banget. Kayak kalian tahu permen karet pemutih gigi ya, Happy and White ya, contohnya ini kayak Happy and White tapi besar gitu ya, Happy and White Jumbo. Dan ini tentunya adalah sebuah logo Geely, jadi dia kotak-kotak gitu. Dan finishingnya full piano white, dan di baliknya ada 3 buah tombol, lock, unlock, dan untuk buka power tailgate. Sesimpel itu aja. Dan pas kalian masuk ke mobil ini, dia nggak ada engine start button. Jadi pas kalian masuk, kalian duduk, tutup pintu, dia otomatis sudah nyala, AC bisa kalian nyalakan, dan ini setir masih ngelock nih. Sampai pada saat kalian sudah pasang seat belt dan kalian masukin D, barulah setir ini ter-unlock kayak gitu. Jadi cukup unik seremoni masuknya gitu ya. Dan desainnya juga, interiornya ini kalau kita masuk gitu ya, kita hirup gitu, kita pegang, memang agak berbeda dibandingkan beberapa mobil China lainnya, karena mereka bilang ini pakai healthy material. Iya, material sehat. Jadi walaupun dia semi kulit, tapi dia kayak vegan leather dengan kualitas bagus yang tentunya menyehatkan. Makanya mobil ini tidak bau toko sepeda kalau kata Alvin, seperti beberapa mobil China lainnya yang kalau kalian hirup tuh kayak bau karet gitu ya, bau ban gitu. Di sini enggak, bener-bener enak gitu hawa kabinnya. Dan tentunya interior pun ada 2 warna, kalian bisa pilih yang full black kalau kalian misalnya lebih konservatif, atau seperti pilihan kita yang kayak gini, kombinasi black dengan ivory, bagus banget, mewah, dan di kelasnya menurut kita ini menjadi salah satu interior yang paling premium. Bahkan sampai aksen wood panel cerah di bagian tengah sini yang ada aksen garis-garis ala Yacht Lines yang biasa di Mercedes-Benz Maybach gitu, bisa kalian temukan di sini juga. Soft touch semua gitu ya. Dan tentunya di sini pun sudah ada ambient light yang bisa kalian pilih warnanya, ataupun bisa dugem ngikutin musik kalau gitu kalian juga mau. Ada glove box yang sudah soft opening, dan ada storage lagi di bagian bawah sininya karena ini modelnya high console. Jadi konsol dari tengahnya langsung belok ke bagian atas ini, dan dia kayak driver oriented ya. Jadi seperti driver cockpit seperti ini. Di tengah ada infotainment besar. Jadi kalau kalian pengen ngatur, memang rata-rata dari bagian sini. Seperti yang gue bilang, wallpaper kucing tidak included dalam pembelian, karena ini kebetulan kucing owner dari mobil ini. Jadi terima kasih banyak ke teman gue Jose dari Geely Wonder yang udah minjemin gue mobil ini untuk gue pakai beberapa hari. Tapi kalau kalian misalnya pengen ganti wallpaper defaultnya, itu bisa tinggal klik multifunction rotary wheel di sini, dan kalian putar-putar, kalian bisa ganti. Kalian bisa lihat seberapa high def screen-nya ini ya, karena defaultnya juga ada kucing, tapi kucing AI. Lucu banget. Nah, jadi ya udah, kita ganti yang pagoda seperti ini ya. Ini screen-nya sangat high def, dan tentunya semuanya dikontrol di sini. Jadi contohnya di bagian bawah ini ada menu yang untungnya nggak berubah. Jadi kalau kalian pengen slide AC gitu di sini, itu bisa langsung dari bagian bawah sini gitu ya. Dan untuk menunya udah lengkap. Ini menu utamanya. Ada vehicle setting, energy phone, Bluetooth music, bla bla bla, relaxation space, Spotify bisa kalian connect, dan lain-lain. Di menu mobilnya ada vehicle control, ada buat driver setup, lighting, ada buat ADAS-nya yang bisa kalian kontrol di sini. Dan memang itu ada yang annoying, ntar gue jelasin juga, tapi ya oke lah. Voice command, display segala macam bisa. Dan tentunya sound ini menjadi salah satu highlight utama dari mobil ini. Kenapa? Karena mobil ini punya Fly Me Sound. Kalian bisa lihat di bagian speakernya yang melayang di bagian dashboardnya itu keren ya. Fly Me Sound ini merupakan premium sound asli, hasil develop Geely. Kan ini kan ya Fly Me OS, semuanya tuh Fly Me, jadi bikin kalian terbang, melayang tinggi gitu kan. Nah, Fly Me Sound ini dia gak ada lawan nih kelasnya, gak ada yang bisa menandingi kualitas suara ini di kelas mobil compact SUV, karena speakernya 16. Di depan aja dia udah 3-way, ada satu di bagian dashboard dan ada 2 buah di bagian
door trim. Dan kalau kalian ke belakang-belakang, bahkan sampai ke headliner baris kedua di atas, itu ada speaker. Makanya bisa surround banget gitu speakernya, melebihi semua rivalnya. Dan ini pun kayak contohnya misalnya kita ke pengaturan jok gitu ya, kita bisa atur di shortcut sini, ada passenger dan driver ventilation dan juga passenger and driver massage. Beralih ke jok. Nah, joknya ini pengaturan semua sudah elektrik untuk depan. Lagi-lagi healthy material dan juga perforated karena dia sudah ada pendingin joknya. Dan ada pijatnya juga untuk kedua jok depannya. Ada emblem Geely di bagian sini, terasa sangat mewah. Dan kalau kalian perhatikan, ini tuh joknya asimetris. Iya, jadi yang bagian ada garis-garis ini, dia di tengah. Begitu pula dengan drivernya gitu ya. Jadi joknya tuh gak bisa kalian tukar-tukar gitu, jadi cukup lucu. Dan untuk passengernya bahkan dia ada otomannya, alias kakinya ini bisa dikeluarin. Jadi kalian bisa duduk ala mobil mewah baris kedua, tapi di sini di baris pertama di depannya seperti ini gitu ya. Di mana lagi rivalnya yang punya ini gitu kan? Jadi pastinya kenyamanannya rata kanan. Nah, lanjut ke konsol tengah, masih ada beberapa physical button untuk on off AC dan juga ada cup holder 2 buah di sini, termasuk ada card holder yang bisa kalian pakai buat nyimpen e-tol dengan praktis. Ada 2 buah phone slot, tapi yang sebelah kanan di sini dia wireless charger, jadi kalian bisa charge handphone kalian di sini, dan juga ada armrest yang empuk. Termasuk dalamnya juga penyimpanan yang cukup dalam. Nah, ke bagian pengemudi, lagi-lagi pengaturan joknya sudah elektrik dan di sini juga sudah ada memori seat 3 slot yang bisa kalian set pengaturan duduk posisi ideal kalian. Setirnya juga bisa diatur, masih manual tapi dia sudah bisa tilt dan teleskopik, jadi udah lengkap. Bentuk setirnya sendiri juga cukup unik karena dia flat bottom tapi juga flat top. Iya, jadi kalau pas putar balik memang agak butuh penyelesaiannya karena setirnya tuh nggak yang kayak bulat gitu, tapi dipegangnya cukup enak. Setirnya two tone, jadi kayak Bentley, jadi kayak mewah gitu, two spoke, dan udah ada button-button yang bisa kalian sentuh di bagian sininya. Dan kalian juga dapat speedometer di sini, kurang lebih 10 incian yang bisa kalian nikmati untuk memantau kecepatan, lihat status mobil, dan juga lihat MID. Tapi kalau kalian lihat ke depan, dia juga sudah ada head up display full color di bagian depan sana, jadi kalian nggak harus ngeliat ke bawah terus pas lagi nyetir. Door trim, nah itu juga mewah tuh. Jadi door trimnya dia two tone karena ini unit yang putih interiornya, dan dia bener-bener empuk gitu ya, tempat kalian taruh tangan. Sampai ke bagian bawah juga tetap ada penyimpanan, dan speaker two-way-nya juga kelihatan. Di situ ada tulisan lagi Fly Me Sound di bagian bawahnya. Tentunya power window sudah all auto. Dan yang gue suka lagi, pengaturan spion di mobil ini itu nggak kayak kebanyakan mobil China yang harus masuk menu terus kalian ngatur pakai tombol di setir gitu. Itu annoying sebenarnya. Tesla itu memperbaiki sesuatu yang tidak rusak. Nah, di mobil ini proper karena pengaturan spion langsung di bagian kanan pengemudi. Jadi satu dengan modul power window di sini, kalian tinggal uel-uel aja di bagian sini, bisa langsung ngatur spion kalian dengan sangat mudah sekali. Seperti itu. Ke atas kaca tengah dia sudah elektrokromatik, jadi udah auto dimming, termasuk modelnya frameless dan sangat keren. Dan di atas dia headlinernya warna cerah, jadi interiornya terasa lebih lega lagi. Di tengah sini ada overhead console yang nge-housing lampu yang sudah LED model touch. Dan juga ada tombol hazard, karena memang secara government regulation hazard button itu harus physical button ya, jadi nggak bisa ke dalam sini. Nah, kanan kirinya ada sun visor yang dimana masing-masing juga sudah ada kacanya, ada card holdernya, dan ada lampunya yang lagi-lagi lampunya LED berwarna putih. Termasuk ke bagian atas, kalian dapat panoramic roof yang sangat besar sampai ke baris kedua, yang dimana panoramic ini memang buka tutupnya harus lewat layar sih ya. Tapi di sini yang bisa dibuka itu bukan cuma hanya blindnya aja, tapi sampai kacanya pun juga bisa dibuka. Jadi mobil ini bisa dipakai buat dada-dada anak kecil atau buat kampanye misalnya gitu ya. Ini bisa. Jadi ya oke, seperti itu. Nah, untuk baris kedua, seberapa leganya, ada fitur apa aja, sampai ke bagasinya seberapa lega dan konfigurasi pelipatan joknya, itu semua kita udah bahas lengkap banget di bagian video yang sebelah sini. Jadi kalau kalian penasaran dengan itu, kalian bisa cek video yang pertama kita. Nah, di video ini kan fokusnya ke rasa berkendaranya, karena waktu itu kita belum nyetir. So, kayak gimana sih rasa berkendara dari si Geely EX5 ini? Apakah
senyaman, dan semewah interiornya. Yuk kita mau jalan. Nah tuh jadi sekarang akhirnya kita sudah berada di balik kemudi dari Geely EX5. Yes, finally semenjak kita waktu itu di Thailand syuting, mobilnya sekarang sudah resmi mengaspal di Indonesia. Dan akhirnya kita kesampaian untuk nyoba rasa berkendaranya. Thanks to teman-teman kita dari Geely Wonder. Ya, terutama untuk Mr. J. Jadi akhirnya gue bisa mencoba mobil ini di jalan raya. Memang kemarin Ikai sempet juga nyobain pada saat dia ikut ke media drive-nya Geely Indonesia ya. Nanti kita akan sedikit cantumkan juga impresi dia pas bawa mobil ini keluar kota di akhir videonya. Tapi sekarang giliran gue dulu yang nyobain. So, kayak gimana sih rasa berkendara dari SUV compact Geely yang secara ukuran sebenarnya cukup besar di kelasnya dan juga secara kenyamanan dia lumayan superior ini. Nah, sebelum kita bahas rasa berkendaranya, tentunya kita bahas dulu soal spek and tech-nya. Mobil ini sebenarnya secara spesifikasi dan teknologi itu cukup impresif. Dia ditawarkan dengan dua varian di Indonesia, yaitu Pro dan Max. Tapi berbeda dengan rata-rata rival-rivalnya yang antara varian bawah dengan varian atas itu bedain spek motor, tenaga, kemudian baterai gitu ya. Di Geely enggak. Jadi antara varian Pro dan Max itu bedanya hanya di bagian fiturnya saja. Soal performanya, soal kapasitas baterai, motor, tenaga, dan lain-lain itu sama semuanya. Jadi tentunya dia layoutnya itu front motor front wheel drive. Tenaganya itu 215 horsepower atau kalau di KW itu 160 kW gitu ya. Dengan torsi 320 Nm. Yang artinya di kelas ini dia menjadi salah satu yang paling powerful gitu. Makanya untuk 0 sampai 100 dari mobil ini itu bisa dicapai dalam waktu sepercobaan kita itu di 6,9 detik. Jadi artinya Geely itu underclaim karena pada saat press con mereka bilang bahwa 6,9 itu adalah figur akselerasi varian yang Pro karena mobilnya lebih enteng di 6,9 detik. Sedangkan untuk varian Max itu di 7,1 detik. Tapi pas kita cobain yang ini varian yang Max, dia tetap masih bisa mencatat 6,89 detik untuk 0 sampai 100-nya. Jadi pala 6 itu udah kenceng di kelasnya gitu ya. Jadi udah nice. Kalau misalkan kalian tertarik gitu, itu benar-benar sama sekali tidak ada masalah dalam menemukan peak torque di 0 RPM-nya. Jadi kalau misalnya kalian pengen selap-selip dalam kota pas segala macem, atau misalnya lagi macet atau lagi gimana, itu terasa sangat gesit mobilnya gitu. Dan memang karakter mobil ini sesuai seperti yang gue bilang tadi di awal video, itu lebih ke comfort oriented. Kalau kalian mencari kenyamanan, dia sebenarnya rata kanan gitu ya. Nah, kenyamanan itu juga bisa terasa berkat settingan kaki-kakinya. Karena kaki-kaki mobil ini, bantingannya gitu ya, itu dia diset untuk sangat empuk. Karena dia empuk, tentunya kalau kalian lewat jalan-jalan berlubang di, anggaplah kayak contohnya di Peak gitu ya, atau di Kelapa Gading gitu, itu dia bisa dilahap dengan sangat mudah dan baik gitu. Jadi memang mobilnya orientasinya lebih ke arah kenyamanan. Tapi tentunya karena orientasinya kenyamanan, tentunya jadi sedikit ada sisi negatifnya, yaitu di segi body roll. Memang karena dia salah satu yang paling empuk, dia juga menjadi salah satu mobil yang paling terasa body roll-nya di kelasnya. Kalau bicara soal speaker, ini terbaik di kelasnya hands down. Kalian nggak akan menemukan mobil di kelas ini yang harga yang kualitas audionya di atas ini, itu nggak ada gitu. Kemudian dari segi joknya yang didesain ergonomis dengan adanya heated, ventilated, dan juga massage ya, ada pijat, yang artinya lagi-lagi semuanya tuh di set memang kalian nyetir mobil ini tuh relax dan santai, bukan untuk dipakai untuk ngebut-ngebutan. Dari pilih pedal dan remnya juga sama, jadi kalian tuh nggak yang terlalu memang sporty, tapi di sini kalian bisa ubah-ubah respon dari kayak contohnya respon remnya gitu. Tapi balik lagi, taruh aja di settingan yang comfort, yang relax gitu ya. Maka kalian bisa menikmati mobil ini tanpa gejala jedat-jedut yang kalian rasakan di beberapa EV yang punya tarikan yang begitu agresif. Apalagi jok baris keduanya itu juga jadi yang salah satu paling lega di kelasnya dan juga salah satu yang paling
rebah di kelasnya, jadi enak. Kalian pengen duduk di depan, nyetir juga santai, relax, stress free. Kalian duduk di belakang juga tetap terasa buat jalan jauh tuh jadi sangat-sangat relaxing. Kemudian dari segi maneuverability, di sini juga posisi mengemudinya bisa dicet sangat fleksibel dengan banyaknya pengaturan di sini bisa naik turun, maju mundur dan rebah tegak sampai ke bagian kaca-kacanya yang cukup besar. Kaca depannya besar, kaca sampingnya besar, kaca belakangnya juga besar, spionnya juga substansial. Dan kalau kalian lihat di spionnya, itu bakal ada yang nyala-nyala. Iya, karena mobil ini tentunya sudah dilengkapi dengan ADAS. ADAS mobil ini juga lengkap. Dan kalau kalian perhatikan di bagian spionnya, itu bentuk blind spot warningnya sebenarnya cukup unik. Karena dia bentuknya kayak bulan sabit gitu ya. Yang itu sebenarnya mirip sama blind spot warningnya Volvo. Iya, balik lagi. Karena kan mobil ini memang parent company-nya kan Volvo gitu kan. Jadi ada banyak teknologi Volvo yang di box ini, termasuk salah satunya teknologi safety khas dengan Volvo yang pastinya salah satu yang terbaik di dunia. Teknologi lainnya tentunya ada di sektor baterainya, karena baterai dari mobil ini juga itu cukup impresif karena itu benar-benar in-house buatan Geely juga yang mereka sebut Aegis atau Aegis short blade battery. Walaupun namanya nggak kreatif-kreatif amat karena masih ada black-blackan yang kalau kalian dengar black itu kan mikirnya langsung ke yang sono gitu ya. Tapi teknologi short blade ini justru konon itu lebih superior dibanding yang blade-bladean yang di sono. Kenapa? Karena dia sudah diuji secara internal oleh Geely dan konon dia punya daya tahan baterai yang mencapai 40% lebih panjang dibandingkan rata-rata industri. Kita pernah bawa mobil ini sampai kita cas ulang lagi dan itu tetap masih bisa di atas 450 km secara fullnya. Jadi ya cukup oke, akurat gitu ya buat dipakai dalam kota segala macam. Dia harusnya masih tidak memberikan kalian range anxiety sama sekali. Suara luar hampir nggak kedengeran, wind noise hampir nggak kedengeran, road noise juga hampir nggak kedengeran. Jadi semuanya balik lagi berkontribusi ke kenyamanan. Mobil ini benar-benar sangat cocok bagi kalian yang mencari sebuah compact SUV full electric tapi yang orientasinya lebih ke kenyamanan. Mungkin buat orang tua, mungkin buat anak muda tapi nggak yang geber-geber gitu ya. Kayak ya udah kayak commute sehari-hari tapi naik ke mobil ini dengan feeling setir yang ringan, kemudian tarikan yang santai tapi tetap kenceng pada saat perlu, sampai ke kualitas interiornya yang tidak bau toko sepeda kayak beberapa mobil China ini. Really nice sih. Ini kan vegan leather gitu ya dan enak gitu. Maksudnya kayak touch and feel dan smell-nya tuh enak gitu. Kalian di sini kalian hirup udara itu beda dengan beberapa mobil China lainnya yang bau toko sepeda. Bau toko sepeda maksudnya adalah karetnya tuh murahan gitu ya. Kalau di sini tuh fresh, enak gitu. Terasa high quality. Berasa kalau mobil ini memang didesain ya dengan mengambil beberapa aspek dari mobil Eropa ya, sebut saja Volvo sebagai parent company-nya. Ini mobil yang sangat cocok buat kalian pertimbangkan. Sekarang kita akan lanjut ke Ikai. Gimana sih rasanya naik Geely X5 ini untuk rute luar kota? Lanjut Ikai. Oke Auto Junkies, yes kami sudah berada di dalam Geely X5 ini dan kami bersama Bapak Ipang dari Kendara, ada Ogut, Faris dan juga Gopas dari CVT. Nah, kita langsung berangkat. Yes, kita langsung berangkat dari Jakarta menuju Bandung. Nah, selama menyetir di sini mobilnya enak, handlingnya juga cukup oke. Cuman kalau misalnya bisa dibilang remnya itu mungkin terlalu pakem jadi kurang soft, tapi masih oke juga. Nah, selain itu untuk bantingannya itu tadi kita coba di MBZ pun memang ini mobilnya karena nyaman jadi agak ngayun gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk di MBZ gimana nih Pang? Ceritain dulu Pang di MBZ. MBZ tadi gue coba asal nggak overspeed sih masih enak. Tapi emang ada gejala, ada basiannya gitu. Misalnya kita ngelautin bam gini, Bang itu masih ada bisa goyang-goyangnya dikit gitu. Langsung diem ya. Ada reboundnya agak lumayan berlebih lah. Cuman masih
tergolong nyaman lah ya. Di belakang sih gimana di belakang? Kalau dari gue sih sama kayak Bapak Angku deh, terlepas dari suspensinya yang reboundnya agak terlalu berlebihan ya. Di belakang nyaman. Cocktailnya lebar banget, terus juga bantalan dari joki juga tebel deh. Agak terobati lah di belakang sih. Untuk tinggi gue 182 cm, gue bisa duduk dengan nyaman di belakang sih. Dan kompartemennya juga banyak ya gue di belakang. Betul sekali gue pas kompartemennya banyak banget, tidak bisa naruh gelas di sini, bisa naruh mineral botol di sini, yang kiri, terus ada naruh jas hujan juga bisa. So, jas hujan, bayangin ini kan kalau kita pakai besar, yes, tapi dilipat taruh sini bisa. Dan ada 2 loh. Iya. Yes, nice. Nah, selain itu juga untuk fungsi ADAS-nya semua berfungsi dengan baik seperti lane keeping assist dan juga dia juga ada adaptive cruise control tentunya. Jadi memang mobil ini bisa dibilang lengkap banget. Ini mobilnya dilengkapi dengan 16 speaker audio dan premium soundnya itu bisa dibilang kita tidak terlalu capek, dihibur banget. Kuping kita itu dimanjakan dengan baik sama audio mobil ini gitu. Untuk handling sendiri di mobil ini memang oke. Dia cukup sharp juga kiri kanannya untuk handlingnya. Tapi untuk bermanuver mungkin agak kecepatan tinggi karena tadi agak ngebuang sedikit. Jadi ya better sih ini mobilnya lebih untuk cruising ya. Tapi untuk jarak jauh cruising ya jangan sampai overspeed, mungkin 80 100. Ini mobil enak banget sih. Ini suara anginnya juga tidak masuk banyak gitu ya, tidak berisik gitu. Jadi kekedapannya sangat baik. Dan juga untuk masalah road noise-nya pun ini bisa dibilang cukup nyaman ya. Tidak masuk ke dalam banget, terus hening banget ini mobilnya, apalagi ini mobil listrik yang memang tidak ada suaranya gitu kan. Dan tapi memang ini benar-benar hening banget untuk kekedapan kabinnya. Nah, urusan untuk di jalan, untuk fokus-fokusan, ini mobil dilengkapi juga oleh head up display yang pas banget posisinya di tengah gini dan juga tidak. Dan yang lucunya, ini kalau misalnya mobil mau sen ke kiri atau sen kanan, lampu sennya ada di head up display, keren banget. Dan satu lagi, untuk lane keeping assist-nya, ada satu fitur unik juga di mobil ini. Ketika misalnya kita ke garis, ada kena marka jalan gitu, kena garis, dia selain di speedometer memperlihatkan mobil ini itu sudah melewati garis atau menginjak garis, tapi setirnya pun ikut bergetar. Nice banget. Emang mobil ini emang karakter remnya agak sedikit unik mungkin ya. Jadi harus ada adaptasi lagi sama remnya sih sebetulnya. Cuman kalau sejauh ini body roll berarti di belakang sebetulnya terasa tapi masih toleran lah ya. Nah, gitu. Karena kan ini kan lagi di Subang kan kiri kanan nanjak mundur gitu kan, kelok-kelok juga gitu. Jadi ya masih bisa dibilang oke. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Geely EX5 tahun 2025. Menurut kita, balik lagi, masing-masing orang punya preferensi yang berbeda gitu ya. Ada yang preferensinya mobil yang lebih sporty, ada yang preferensinya mobil harus 3 baris, ada yang preferensinya kenyamanan dan kemewahan. Dan kalau kalian preferensinya kenyamanan dan kemewahan, menurut kita sulit mengalahkan compact SUV listrik yang satu ini di kelasnya. Karena sebagai parent company-nya Volvo, pastinya kalau soal kenyamanan, fitur, kemewahan, dan apalagi safety, mereka sudah belajar banyak dari Volvo gitu ya. Jadi pastinya mobil ini memang rata kanan untuk unsur kenyamanan. Walaupun kalau kita bicara soal dynamics, handling, dan lain-lainnya, masih ada yang lain yang memang lebih superior. Tapi tentu saja kita pengen kasih special thank you shuttle ke Geely Wonder yang udah minjemin kita Geely EX5 ini untuk kita ulas secara ekstensif di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk membeli EX5 ataupun produk-produk Geely mendatang, kalian bisa kontak teman-teman kita dari Geely Wonder di kontak nomor mereka yang ada di bagian bawah sini, Instagram mereka di bagian sebelah sini, atau pastinya bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa pakai kode promo kami yaitu Laknat EX5 untuk dapat promo khusus yang pastinya nggak mau kalian ketinggalan, yang nggak bisa kalian dapatkan di tempat-tempat lainnya. Dan pastinya special thank you juga kepada Geely Indonesia yang sudah turut meramaikan pasar otomotif Indonesia dengan produk yang menarik ini. Kalau kalian pengen tahu info lebih lanjut mengenai Geely Indonesia, silahkan kalian check out Instagram official mereka di bagian sebelah sini juga, seperti itu. So, gimana menurut kalian mengenai Geely EX5? Apakah kalian sudah pernah test drive mobil ini? Gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen langsung di bawah.
Dan pastinya, thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support, kalian jangan subscribe, YouTube kami adalah Santol Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk subscribe kami di langsung guys di sini. Super update dan informasi terbaru dan juga mobil-mobil keren seperti Geely EX5 yang satu ini. Bicara soal harga, EX5 di Indonesia ditawarkan dengan dua varian, yaitu Pro dan Max. Untuk Pro, dia harganya 465 juta rupiah on road Jakarta. Untuk yang seperti ini, yang tipe teratas yang Max, itu di 505 juta rupiah on road Jakarta. Yang menurut kami masih sangat worth it untuk kalian tebus kalau kalian mencari sebuah compact SUV full electric yang orientasinya kenyamanan. Seperti itu. Thank you udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.